Alkitab kita saudara di dalam Perjanjian Baru, kitab Kolose pasal yang ketiga ayatnya yang ketiga sampai dengan 4. Perjanjian Baru, kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ketiga sampai dengan keempat. Sudah ditemukan firman Tuhan? Kita baca Kolose 3 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Kita baca firman Tuhan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, firman Tuhan berkata malam ini, kamu telah mati. Bukan berarti akan mati, tapi sudah mati. Sudah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, saudara, mati yang bagaimana di sini dikatakan oleh Tuhan, saudara? Mati di sini bukanlah mati jasmani, tapi mati dari dosa. Karena Tuhan berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turun disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Itu kata Roma pasal 6 ayat 6. Itulah yang mati dalam hidup kita, saudara. Kita sudah mati dari segala dosa. Kita sudah mematikannya karena kuasa Kristus di dalam penyaliban Tuhan. Lalu saudara, yang kedua adalah mati dari keakuan kita, artinya menyalibkan diri kita, saudara. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita menyadari hidup kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Apa ini artinya, saudara? Saya boleh gambarkan ini, saudara, ibarat kita ini harta yang berharga di hidup kita. Kalau saudara simpan STTP saudara, ijazah saudara, surat-surat berhargamu, surat tanahmu, surat rumahmu, saudara, atau apapun yang berharga dalam kehidupanmu, saudara, kau simpan di berangkas, saudara sudah aman. Itu tidak akan hilang lagi, saudara. Tidak ada yang bisa mengambil itu, saudara. Dan kita begitu juga, saudara. Kita tersembunyi aman dalam berangkas sorga. Hidup kita tersembunyi di hadapan Tuhan. Apa yang mau kita renungkan malam ini, saudaraku? Ketika Tuhan berkata seperti itu, saudara, hidup kita tersembunyi di hadapan Tuhan. Hidup yang tersembunyi itu seperti apa, saudara? Kita hidup berdasarkan kasih karunia Tuhan, dan hidup kita tidak lagi melakukan segala kehendak dunia ini, saudara. Saya berikan gambarannya, saudara, seperti apa kita tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebelum menjadi kupu-kupu, saudaraku, ulat itu yang duluan, saudara. Ulat kopong lalu menjadi kupu-kupu. Nah, setelah ulat itu mati, jadilah dia kepompong. Tapi kepompongnya, saudara, dibalut oleh daun. Dibalut oleh daun, lalu setelah kepompongnya sudah masanya tiba, saudara, dia akan berubah menjadi kupu-kupu. Nah, sekarang ini, saudara, hidup kita seperti itu. Kita ini semuanya ibarat kepompong. Kita sedang tersembunyi, dianggap sepele oleh dunia ini, saudara. Tidak dianggap karena tidak nampak apa yang kita kerjakan di dalam Kristus.
Kita tersembunyi bagaikan kepompong, Bapak Ibu, Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Kita sedang diproses oleh Tuhan dalam bungkusan daun-daun, saudara. Kita dibentuk di sana oleh Tuhan. Tentu saudara di sana prosesnya kita menderita. Kita mengalami banyak pencobaan, banyak ujian dalam kehidupan kita, saudara. Orang menganggap kita tidak berharga. Jangan mengambil otornya oleh Tuhan. Apa yang dia kerjakan? Dia kan hanya pengikut Tuhan biasa. Itu orang menedok dia matai. Kelihatannya tidak ada yang kita kerjakan, Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Tapi saudara, kita sedang berdiam diri hari-hari ini, dikerjakan oleh Tuhan. Bagaikan di dalam daun-daun, kita adalah kepompong rohani, saudaraku. Kita sedang dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan menjadi orang-orang yang kuat. Nah, di saat-saat kita di dalam ujian ini, saudaraku, tekanan silih berganti dalam kehidupan kita. Kita pasti banyak persoalan yang membuat kita, saudaraku, terkadang lemah, terkadang putus asa, saudara. Nah, hidup saudara seperti itu, sama dengan saya, sedang dibentuk oleh Tuhan, tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan berkata hari ini, saudaraku, sebab kamu telah mati. Semua sudah kita matikan dalam kedagingan ini, saudaraku. Hawa nafsu kita, dosa yang biasanya kita geluti dalam kehidupan sehari-hari, karena itu sangat indah secara duniawi, itu sudah kita matikan. Kita sudah berdiam di hadirat Allah. Kita sudah turut saja kepada hadirat Tuhan. Perbuatan daging pun sudah kita matikan, saudara. Kita sudah tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Persembunyian kita sekarang ini seperti apa, saudara? Apakah kita bersembunyi lalu masih keluar dari persembunyian itu, saudara? Kita mau menjadi ulat lagi, saudara? Padahal kita sudah mematikan daging tadi, saudara. Ada orang tidak tahan dalam proses kepompong ini, saudara. Dia keluar dari sana, saudara. Akibatnya, saudara, apa yang terjadi? Dia tidak menjadi kubu-kubu yang indah. Orang-orang Kristen banyak memberontak, tidak kuat di dalam daun-daunan atau di dalam penderitaan itu, saudaraku. Dia mau keluar, dia mau jadi model yang lain, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dia tidak mau seperti kubu-kubu yang indah. Nah, itu yang terjadi sekarang ini, saudara. Sekarang pilihan kita hanya satu, saudara. Kita mau menjadi kubu-kubu yang indah secara rohani. Puji Tuhan. Kita mau indah di hadapan Tuhan. Jangan keluar dari sana, saudara. Di dalam persembunyian kita bersama dengan Tuhan, kita jangan keluar dari sana. Tuhan sudah meletakkan kita, ditempatkan di tempat yang memang sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak kita maunya kita tidak ada di situ, di dalam balutan penderitaan itu. Tapi itulah bagian orang-orang percaya. Dia harus diproses di sana, dibentuk supaya menjadi ciptaan baru Roh Kudus. Nah, lalu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita sabar di sini, saudara, kita nanti akan menjadi ciptaan baru Roh Kudus, seperti kubu-kubu yang indah, saudara. Kalau saya melihat kubu-kubu, saudara, walau bereng bersama di kubu-kubu coraknya berbeda-beda, lurik-liriknya, saudaraku, setiap kubu-kubu berbeda-beda, saudara. Tapi tidak pernah saya melihat kubu yang jelek. Semua indah. Saya berkagum dengan ciptaan Tuhan. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus tahu, sebelum kubu-kubu itu terlahir indah, sebelum semua dibentuk sesuai dengan bentuk-bentuknya, lurik-liriknya, saudara, sebelumnya, saudara, ada proses yang dilalui dalam kepompong itu tadi, saudara. Kalau saya membaca, saudaraku, pelajari, saudara, bodoh masa nih kepompong yang mana bulu itu hari sampai 10 hari, tergantung kubu-kubunya, tergantung jenisnya, bisa sampai 20 hari, tergantung cuacanya, tergantung lingkungannya, ekstrim apa sedingin. Nah, bisa 7 hari
sampai 10 hari, bisa 10 hari sampai 20 hari, maka terbentuklah menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, kita juga seperti itu gambarannya Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Tergantung saudara. Kalau saudara mau jadi ciptaan yang indah seperti kupu-kupu yang indah ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara akan terbentuk sesuai dengan tekanan yang datang kepada saudara. Apakah kita tetap bertahan di sana? Tergantung kita sendiri, saudara. Kalau iman kita untuk bertumbuh semakin ke arah Kristus, saudara, tergantung saya dan saudara. Kalau semakin dekat dengan Tuhan, hubungan kita semakin spesial dengan Tuhan, maka terjadilah, saudara, hal-hal yang indah dalam kehidupan kita. Kuncinya dalam hidup kita hanyalah kita, saudara. Orang lain hanya bisa mendoakan kita, saudara. Tapi orang itu mendoakan saya dan saudara, kalau kita tidak taat kepada Tuhan, tidak akan terlahir kupu-kupu yang indah dalam kehidupan kita. Nah, hari ini Bapak yang dikasih oleh Tuhan, saudara nyaman di dalam kepompong itu, saudara. Sekarang ini, saudara, tergantung hidup saudara. Berapa lama Tuhan sedang memproses hidup saudara di tengah-tengah dunia ini, saudara. Ikuti saja gerakan Tuhan. Terus berjalan bersama Dia. Karena memang, saudara, kalau kita lihat sekarang ini keadaan akhir zaman, sepertinya kita gak kuat lagi, saudara, berada di tengah goncangan dunia ini, saudara. Kalau kita melihat berita-berita, saudara, mampukah kita bertahan 20 tahun lagi menjalani segala proses dunia ini, saudara? Karena kan banyak lagi perubahan, termasuk juga perubahan iklim, perubahan global dunia ini, saudara. Kita harus berhadapan dengan itu. Keadaan ekonomi, saudara, keadaan politik, semua berdampak kepada seluruh umat manusia. Nah, kita harus belajar di sini, saudara. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita menghadapinya semuanya itu, saudara. Yang kita punya hanyalah Tuhan Yesus Kristus dan firman Allah. Ini semua bisa membantu kita untuk bisa hidup di tahap-tahap tahun berikutnya, Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Tanpa landasan firman Tuhan, saudara tidak akan mampu berjalan di tengah-tengah dunia ini, saudara, untuk 10 tahun ke depan. Jangankan 10 tahun ke depan, saudara, perubahan-perubahan akan terjadi secara cepat, saudara. Karena banyak firman Tuhan yang sudah digenapi, banyak perbuatan yang sudah terjadi, saudara. Kita belajar dari apa yang terjadi, kita hubungkan dengan Alkitab. Peristiwa-peristiwa yang terjadi semua sudah digenapi, hampir-hampir semua. Orang tidak lagi sulit untuk berkata yang kotor di muka umum, saudara. Sekarang ini, saudara, gampang sekali saya lihat orang berkata kotor. Di mulutnya sudah terjadi kekotoran. Nah, saudara, generasi-generasi kita mungkin 20 tahun yang lalu belum separah yang sekarang, saudara. Nah, ini juga fenomena yang muncul, saudara, bukan tiba-tiba, saudara, tapi sesuai dengan aliran zaman ini, saudara, yang terus bergerak dinamis, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Polanya kita tidak tahu seperti apa. Bahkan orang-orang percaya, banyak orang yang jauh dari Tuhan. Kita banyak lihat, saudara, banyak orang mundur. Karena apa? Mereka tidak didasari dengan landasan firman Tuhan yang kuat. Mereka terkecoh oleh banyak ajaran-ajaran palsu, banyak ajaran-ajaran penyesat. Nah, karena itu, saudara, beradalah tetap di dalam balutan Tuhan Yesus Kristus seperti kepompong tadi, saudara. Tetaplah di sana, sebab kau bisa nanti seperti kupu-kupu yang indah terbang ke sana kemari, saudaraku. Orang akan melihat, saudara, semakin indah, semakin tua umurmu, saudara, umur saya. Orang akan melihat ada keindahan di dalam hidup saudara dan saya. Lama tua matai, lama dong wajah kemuliaan dia matai indah. Ya dong matua lagi, matua dengan dong kemuliaan Tuhan tabayar. Kebihiran dan dana, kebihiran sama Tuhan.
Saudara, kita harus tidak seperti itu. Semakin bertambah usia kita, saudara, bertambahlah ada kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Orang akan melihat terdara mantai para minggu salilimo, terdara mantai narai itu gereja salilimo membigiakan Tuhan. Ada perubahan dari tahun ke tahun, umurnya bertambah. Saudara hitung-hitung sendiri, saudara, umur kita bertambah terus. Adakah perubahan sikap di dalam hidup kita sehari-hari? Atau malah semakin bobrok? Atau semakin kita tergerus oleh arus dunia ini, saudaraku, yang menonjolkan kesombongan? Nah, itu saudaraku, perkembangan imanmu terhadap Tuhan dalam masa-masa ini. Karena hidup kita akan berakhir, Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Tidak lama lagi, saudaraku, hidup kita. Kita harus belajar dari firman Allah. Selilimu kita jual mana sabar. Nah, sekarang apakah ada perubahan? Saya belajar di kesempatan dulu. Kalau saya di rumah merenungkan diri hidup saya, saudara, saya duduk di kursi, saya hitung-hitung hari hidup saya. Mulai saya belum mengenal Tuhan, saya hitung-hitung. Untung doa nama saya dan lawa mengarah keputusan. Untung menghapus begitu bata mau. Mungkin mau suatu batak dia udah putar dan Tuhan. Saya renungkan, saudara, dengan kasih dalam Tuhan. Untung doa udah ada anak-anak di Pentakosta nama saya. Mungkin aku tidak mengenal Tuhan secara jelas. Nah, saya renungkan perjalanan hidup saya, Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Perlahan-lahan saya hitung tahun per tahun dan membentuk keluarga di Pulau Batam ini, saudara. Dan sampai kepada hamba Tuhan sekarang ini, saudara. Saya berpikir, siapakah aku ini, Tuhan? Saya berkata dalam hati saya, isi doa Tuhan, puasa dipilih Tuhan. Saya sebenarnya tidak layak. Masih banyak yang lebih hebat dari saya. Masih banyak yang pantas dari saya. Nah, kenapa saya mau pilih menjadi hamba? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lalu saya renungkan kembali, saudara, di ending pemikiran saya, perenungan saya. Bukan kamu yang memilih saya, tapi akulah yang memilih kata firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara dan saya ada duduk malam hari ini di sini. Allah meninjau Tuhan doamu bagi anak Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Bukan karena pemilihanmu kepada Tuhan. Saudara tidak pernah memilih Tuhan dari dulu, saudara. Saudara akan bebas melakukan yang jahat, terserah. Mulai dari anak muda, saya dulu seperti itu, sudah tidak memikirkan tentang Tuhan. Yang penting punya duit, bebas kemana-mana, apa yang saya kerjakan, perkara dosa belakangan, itu moto saya dulu, saudara. Penting happy. Yang penting saya dilihat orang seperti ini. Yang penting saya banyak uang. Nah, tapi karena Tuhan memilih saya dari semula untuk menjadi milik kepunyaannya sendiri, saya ditangkap oleh Tuhan. Tidak bisa lari kemana-mana. Hadirannya dahsyat, menguasai seluruh pikiran saya. Hatiku terpaut kepada Tuhan. Aku mulai merenungkan firman Allah. Saat-saat hidupku mulai terganggu dalam setiap aspek kehidupan saya. Tidak nyaman hidup saya, saudara. Saya renungkan firman Tuhan. Dipoles oleh Tuhan sedemikian rupa sesuai dengan kehendak. Ibadah di mana semua ibadah di mana semua kamu. Itu bio kamu besar. Ada maksud sendiri dari Tuhan. Semua sudah ditata oleh Tuhan, tapi bukan saudara menjadi robot, tidak. Saya bukan ajarkan saudara seperti robot, tidak. Tapi saudara adalah makhluk-makhluk yang bebas memilih. Saudara diberikan hak kehendak bebas oleh Tuhan, seperti Adam dan Hawa. Kita bukan robot. Tuhan mengajarkan yang baik. Dulu kita menentang Tuhan, itu kehendak bebas. Tapi Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan memilih saya bukan karena wajah saya dan saudara yang ganteng, bukan karena ada kepintaran saudara, tapi kasih Tuhan itu, saudara. Ada pilihan, ada maksud pilihan Tuhan tertentu dalam hidup saudara. Saya dan saudara dipilih oleh Tuhan, dia punya maksud tersendiri bagi saudara dan saya. Ada maksud di Tuhan, saya dipilih di Batam.
bukan sembarang pilih, saudara. Banyak manusia di dunia ini yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa mereka tidak dipilih oleh Tuhan? Itu adalah hak adik beradik Tuhan. Dialah yang tahu, saudara. Dia tahu manusia itu siapa. Ini seperti apa? Ini modelnya seperti apa? Karakter anak ini seperti apa? Dia tahu, saudara. Nah, itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan malam hari ini, saudaraku. Karena kita sudah mati di sini, saudara, kita harus renungkan baik-baik, saudara. Mati artinya kita bukan lagi milik dunia ini, saudara. Sudah kita matikan perbuatan-perbuatan dosa. Kita salibkan kedagingan ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan kita tersembunyi, kita aman di dalam naungan kepaksaan Tuhan. Dan apa yang terjadi nanti, saudara, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Kemuliaan Allah akan dinyatakan ketika Dia datang kedua kalinya ke dalam dunia ini, saudara. Dia akan mengangkat anak yang dikasihinya kepada surga yang mulia. Dia membawa yang dipilihnya tadi yang setia. Semua yang dipilihnya dari semula yang setia kepada Tuhan, yang tidak goyah, dibawa bersama Dia di dalam segala kemuliaan Allah kelak. Puji Tuhan. Malam hari ini, saudara, kita sadari